Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaril Hafiz Alifari, NIM 224110402159 dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Mujibur Rahman MSI. Langsung saja jawaban nomor 1. Definisi paham radikal. Radikal diambil dari bahasa Latin radik yang berarti akar dan isme yang berarti gerakan. Dengan demikian, radikalisme secara etimologis berarti gerakan yang memiliki akar yang kuat. Kata radikalisme dimaknai sebagai doktrin atau praktik paham ekstrim. Secara terminologis, istilah radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai aliran atau paham yang menginginkan perubahan dengan cara yang keras dan drastis. Indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. 1. Menolak seremonial negara. Ciri awal yang cukup mudah diamati adalah adanya upaya penolakan segala sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara tersurat atau membandingkan dengan kondisi zaman Rasulullah. Apabila tidak ditemukan dalam teks kitab suci, maka dianggap sebagai perbuatan bid'ah dan haram. Yang kedua, menutup diri dengan keluarga. Mereka hanya dapat menerima orang-orang yang sepaham dan sealiran saja, sehingga seringkali mereka menutup diri dengan keluarga dan lebih memilih berada dalam lingkup kelompoknya sendiri. 3. Antisosial. Paham radikal mendoktrin anggotanya untuk bergaul hanya dengan yang sealiran. Hal ini menyebabkan mereka enggan bersosialisasi dengan orang di luar kelompok mereka. Ciri berikutnya yang tampak dalam perilaku sehari-hari adalah gemar memberikan label bid'ah terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang lain di luar kelompok mereka. Lanjutan dari gemar membid'ahkan ibadah orang lain adalah mudah sekali menganggap orang lain kafir. Mereka merasa ajaran mereka lah yang paling benar. Dampak berikutnya dari merasa paling benar dan gemar mengkafirkan adalah adanya sikap intoleran dengan orang yang berbeda keyakinan. Sikap ini ditunjukkan dengan berbagai tindak arogansi dan bahkan kekerasan. 7. Membenci organisasi Islam moderat. Organisasi-organisasi Islam moderat dianggap mengacaukan kemurnian agama dan menganggap ajarannya sesat dan menyesatkan. Organisasi Islam moderat dianggap sebagai antek liberalisme yang justru merusak Islam. 8. Membenci ulama yang berbeda pandangan. Ulama yang dapat diterima adalah ulama dari kalangan mereka sendiri. 9. Mendukung atau berafiliasi dengan organ ekstremis. Tindakan berikutnya yang dapat diamati adalah adanya dukungan bahkan bergabung dengan organ-organ ekstremis. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari paham radikalisme adalah mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengancam keutuhan negara, mencoreng nama baik agama, meracuni pikiran anak bangsa, menghancurkan nasionalisme bangsa, menghilangkan rasa saling kasih sayang, menimbulkan teror dan kerusuhan dalam masyarakat, menimbulkan perpecahan dan keresahan umat beragama. Deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Dalam strategi pencegahan radikalisme, selain hard approach, juga penting penggunaan soft approach, yaitu berupa pembinaan terhadap masyarakat untuk mengantisipasi proses potensi radikalisme dan penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris dengan melakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual, serta mengawasi dan mengejar aliran dana teroris. Adapun teori utama yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori penggalangan itu sendiri, yang terbagi menjadi 4, yaitu menggunakan suatu pola, teknik, taktik, dan media yang tersedia. Deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Represif yaitu kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadi kejahatan, yaitu proses penyelidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan terorisme dan sistem peradilan pidana.
Nomor 2, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan argumentasinya. Menurut Al-Asfahani, kata wasat bermakna titik tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan dan ke kiri. Bahkan di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqomahan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata wasat diartikan dengan bermoderat. Dengan demikian, wasatiyah memiliki makna selalu menghindari perilaku dan pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderung pada jalan tengah. Nomor 3, deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Keharusan regulasi juga dikemukakan oleh Arif Hidayat. Menurutnya, keberadaan regulasi memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, alat rekayasa sosial, dan pengakuan kebinekaan, keberagaman, dan heterogenitas bangsa. Apalagi dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang heterogen, keberadaan regulasi yang menjadi sebuah keharusan. Sri Endah Wayuningsih mengatakan bahwa jika perbedaan agama yang ada di Indonesia tidak terpelihara dengan baik, maka akan menimbulkan konflik antar umat beragama yang justru bertentangan dengan dasar nilai agama itu sendiri. 4. Deskripsikan urgensi matkul PMI yang saudara rasakan. Nah, menurut saya urgensi matkul pendidikan moderasi Islam yang saya rasakan adalah menjadikan manusia yang moderat dalam beragama dan memiliki sifat toleransi dalam beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.